Film ini dirilis pada tahun 2008, berdurasi sekitar 1 jam 25 menit. Film ini menceritakan tentang balas dendam kepada siswa-siswi di suatu sekolah. Orang yang balas dendam ini membunuh siswa-siswi tersebut berdasarkan urutan ranking mereka, di mana satu persatu siswa itu akan diculik, kemudian siswa yang lainnya diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang misterius tersebut. Apabila mereka gagal menjawab, maka siswa yang diculik tersebut akan meninggal. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita mulai videonya. Film ini dimulai dengan mimpi buruk seorang siswi yang bernama Kang Ina. Ina sendiri adalah tokoh utama dari film ini. Di dalam mimpinya, dia melihat sosok perempuan menyeramkan. Setelah itu pun Ina terbangun dan melihat bercak merah di kasurnya, yang ternyata dia sedang menstruasi. Scene berganti ketika Ina pergi ke sekolah untuk melaksanakan ujian akhir semester. Setelah itu, terdapat guru-guru yang sedang melaksanakan rapat untuk mempersiapkan diri akan kedatangan siswa-siswi dari luar negeri. Kemudian, terlihat Ina dan sahabatnya Myung-hyo sedang menjemur spray milik Ina yang sebelumnya terdapat bekas menstruasinya. Tiba-tiba, datang seorang pria yang bernama Kang Hyun mengajak mereka ke pesta besok malam, tapi Ina menolaknya. Tanggal menunjukkan Jumat 23 Mei, 1 hari sebelum kelas elit. Sekolah pun mengumumkan peringkat 20 besar, di mana 20 siswa akan tergabung dalam kelas elit yang dipersiapkan untuk menyambut siswa-siswi yang berasal dari luar negeri, sekaligus persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, salah satu dari 20 siswa itu adalah Ina. Kemudian, ketika semua siswa melihat pengumuman itu, tiba-tiba siswa yang bernama Cha Beom mengalami kesurupan. Dia melihat muka Ina yang berubah menjadi hantu. Lebih tepatnya, hantu yang berada di dalam mimpi Ina yang bernama Si Jiwon. Kemudian Cho Beom pun menyerang Ina dan mencekik Ina hingga hampir mati. Untungnya, berhasil dihalau oleh teman-temannya. Chaebeom pun dibawa ke rumah sakit. Kemudian, terlihat ibu guru yang bernama Bu Choi menelepon orang tua Chaebeom dan meminta maaf harus mengeluarkan Chaebeom dari kelas elit karena harus dirawat di rumah sakit. Kemudian terlihat Myung-hyo sedang membujuk Ina untuk pergi ke pesta. Karena Myung-hyo merasa bosan. Teman-temannya sudah libur musim panas, tapi dia masih tetap harus bersekolah karena kelas elit ini dilakukan pada saat libur musim panas. Kemudian, Ina pun setuju dengan ajakan Myung-hyo dan mereka berdua pun pergi ke pesta dan bertemu dengan Hyun di sana. Scene pun berganti. Waktu menunjukkan Sabtu tanggal 24 Mei. Kelas elit pun dimulai. Di hari ini, di dalam sekolah hanya ada 25 orang. 20 siswa kelas elit termasuk Ina, 3 guru pembimbing, antara lain Pak Kim, Pak Lee, dan Bu Choi, kemudian ditambah 1 siswa yang membantu Pak Kim mengatur berkas-berkas bahasa Inggrisnya, dan 1 orang lagi adalah satpam sekolah. Kemudian, salah satu siswa bernama Dong Hyuk mendengar seseorang memanggil namanya, dan tiba-tiba kakinya langsung terikat dan ditarik hingga lenyap. Kemudian di dalam kelas, tiba-tiba televisi di pojok ruangan itu menampilkan seorang siswi yang bernama Hye-hyung. Di sana dia terlihat terkurung di dalam sebuah kotak kaca. Muncul suara misterius. Dia berkata, "Kalian semua adalah anak-anak yang pintar. Jadi kalian harus menjawab soal yang saya berikan dengan benar. Jika tidak, anak ini akan mati. Saya juga akan menculik kalian satu persatu. Dan ingat, jika kalian keluar dari sekolah ini, maka kalian akan mati." Dan tiba-tiba satpam datang ke ruang guru dan mengatakan jika semua sambungan telepon telah terputus. Hal itu membuat mereka sangat sulit untuk melapor ke polisi. Kemudian, bukannya menjawab soal yang diberikan, mereka malah berkelahi dan saling menyalahkan satu sama lain, yang akhirnya membuat Hye-hyung tenggelam. Pukul 10.44 pagi, Hye-hyung meninggal. Kemudian Pak Lee nekat ingin keluar karena di depan sekolah ada telepon umum. Melihat hal itu, semua siswa memberontak dan ingin keluar. Namun Pak Kim dan Bu Choi tidak bisa menghalangi mereka. Dan tiba-tiba ketika sudah sampai di depan pintu, nampak Pak Lee yang sudah berlumuran darah jatuh tergeletak di depan mereka. Dalam keadaan sekarat, Pak Lee terlihat menunjuk sesuatu sebelum akhirnya meninggal.
Kemudian terdengar suara misterius lagi dan mengingatkan kembali untuk menjawab soal yang diberikan. Suara misterius itu pun berganti menjadi suara Dong-hyuk, siswa yang diculik sebelumnya. Terdengar dia sedang diwawancarai oleh seorang wanita, dan wanita tersebut kemudian membacakan soal sambil mengarahkan mereka ke auditorium. Sembari menjawab soal yang diberikan, tiba-tiba tubuh Dong-hyuk jatuh di hadapan mereka. Pukul 1.40 siang, pertanyaan kedua, Dong-hyuk meninggal. Tak lama setelah itu, tiba-tiba salah satu siswa yang bernama Jae-wook menghilang. Penasaran akan hal itu, Ina pun kabur mencari komputer untuk melihat daftar peringkat mereka. Dan Ina pun tersadar, ternyata mereka dibunuh berdasarkan urutan peringkat mereka, di mana terlihat Jae-hyung peringkat pertama, Dong-hyuk peringkat kedua, Jae-wook peringkat ketiga, dan Myung-hyo yang tak lain adalah sahabat Ina berada di peringkat keempat, sementara Ina sendiri berada di peringkat kelima. Ketika Ina kembali, ternyata Myung-hyo sudah kabur bersama temannya ke asrama. Kemudian, Ina memberitahu gurunya bahwa mereka akan dibunuh berdasarkan peringkat mereka. Mengetahui hal itu, Pak Kim kemudian memutuskan untuk membagi tim menjadi dua. Kemudian, mereka pun berpencar. Ketika berpencar, Bucoy memukul tangan Pak Satpam karena kaget dengan kayu yang ada pakunya. Alhasil, tangan Pak Satpam pun berdarah. Waktu menunjukkan pukul 7.35 malam, 6 jam sejak Jae-wook menghilang. Mereka pun tetap menelusuri sekolah. Di sisi lain, terlihat Myung-hyo di kamar bersama teman-temannya. Mereka mendengar suara dobrakan dari pintu. Alhasil, pintu kamar pun menjadi berlubang. Ketika salah satu hendak mengeceknya, Odading mengoleh. scene pun berganti. Kemudian, terlihat Pak Kim dan muridnya sedang menjawab soal yang baru. Di sana mereka disuruh menebak password untuk membuka komputer. Di sisi lain, Ina yang menyadari lampu kamar asramanya menyala langsung memikirkan Myung-hyo. Ia pun mengajak teman-temannya bersama Bucoy untuk ke sana. Dan untungnya, mereka semua selamat. Ina juga berhasil menemukan Myung-hyo yang bersembunyi di bawah kolong meja. Tapi ternyata ada satu yang diculik. Dia bernama Sojin. Disinilah disadari bahwa Myung-hyo dan Ina tidak masuk ke dalam daftar orang yang diculik. Kembali ke tim Pak Kim. Ternyata mereka berhasil mendapatkan passwordnya. Password tersebut berisi kata hangat, hari musim semi, dan ingat auditorium. Namun ketika mereka memasukkan password tersebut, muncul mayat Jae-wook di dalam layar komputer tersebut. 8.40 malam, Jae-wook meninggal. Scene berganti, mereka semua pun beristirahat sejenak dan makan malam bersama sembari mengobrol. Hyun pun bertanya apa jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Temannya pun menjawab, hangat, hari musim semi, ingat auditorium. Mendengar hal itu, tiba-tiba Ina menyebut nama Jiwon dan mengatakan jika waktu itu adalah waktu di mana kematian Jiwon. Kemudian kita diperlihatkan flashback tentang Jiwon. Di sana digambarkan Jiwon adalah siswi peringkat 1 di sekolah ini. Jiwon juga digambarkan memiliki orang tua yang kurang mampu karena bisnis ayahnya yang baru saja bangkrut. Itulah sebabnya dia sangat rajin belajar agar dapat mendapatkan peringkat 1 dan mendapatkan beasiswa. Namun tiba-tiba di semester berikutnya, Jiwon berada di peringkat ke-6, yang mengakibatkan beasiswanya harus dicabut. Hal itu langsung membuat Jiwon frustasi dan akhirnya bunuh diri di auditorium. Setelah flashback itu, bel pun berbunyi yang menandakan ada pertanyaan yang baru. Ina, Hyun, dan Bucoy pergi menjawab pertanyaan itu. Sedang Pak Kim pergi sendirian untuk mencari tahu siapa di balik semua ini, dan sisanya tetap beristirahat. Ketika Pak Kim menelusuri sekolah, kemudian dia diserang oleh seseorang yang mengakibatkan Pak Kim terluka di kepalanya. Di sisi lain, Hyun dan Bucoy berhasil menjawab pertanyaan tersebut, yang jawabannya adalah, aku tahu siapa yang membunuhku, kemarahanku akan bertahan menghadapi kenyataan. Nah, semua dari pertanyaan dan jawaban itu merupakan pesan-pesan tentang kematian. Meskipun mereka berhasil menjawab pertanyaan tersebut, namun terlihat sosok Sojin tetap digiling di dalam mesin cuci itu. Pukul 12.14 malam, Sojin meninggal. Tak lama setelah itu, Ina tiba-tiba menghilang. Ternyata, Ina berada di dalam kamar asramanya dan melihat seorang gadis yang ternyata itu adalah hantu Jiwon.
Ia pun berteriak, dan akhirnya yang lain berhasil menemukan Ina. Kemudian mereka menyadari bahwa ada satu tempat di mana listrik sekolahan dikendalikan. Mereka pun mengikuti kabel yang menduga akan membawa mereka ke tempat tersebut. Saat di perjalanan, tiba-tiba muncul Cho Byung, siswa gila yang dulu pernah kesurupan dan dibawa ke rumah sakit. Dia kemudian langsung menyerang Hyun dan menusuknya hingga meninggal. Dia juga ingin menyerang Ina, tapi untungnya Pak Kim langsung datang dan memukul kepala si Cho Byung dengan batu hingga meninggal. Di sini, Pak Kim mengira bahwa Cho Byung adalah dalang utama dari semua ini. Kemudian suara bel terdengar kembali. Ternyata di sana ada Myung Hyo yang sudah digantung terbalik. Mendengar suara teriakan Myung Hyo, Ina pun langsung berpikir cepat untuk mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan akhirnya, Ina pun berhasil menemukan jawaban tersebut, yang tak lain adalah angka 1, 3, dan 20, yang berarti peringkat 1, kelas 3, dan nomor absen 20, dan itu adalah Jiwon. Kemudian mereka pun masuk dan berusaha menurunkan Myung Hyo, namun gagal karena tali tersebut ditarik oleh seorang wanita, yang akhirnya tali itu dilepas dan membuat Myung Hyo meninggal. Pukul 6.12 pagi, Myung Hyo meninggal. Adegan selanjutnya adalah Pak Kim mengejar wanita tersebut, dan ternyata wanita tersebut ada di belakang Pak Kim, dan terjadilah adegan perkelahian antara Pak Kim dan wanita tersebut. Pak Kim pun berhasil mengalahkan wanita tersebut hingga meninggal, dan ternyata wanita tersebut adalah Ibu Jiwon. Scene berganti, terlihat di auditorium sekolah sudah berkumpul para siswa, guru, dan orang tua siswa yang menangis karena kematian beberapa siswa. Karena merasa sangat sedih, Ina pun keluar dan menemukan buku catatan Jiwon. Sebelum Jiwon meninggal, Ina adalah sahabatnya. Mereka tinggal bersama di dalam asrama, melakukan banyak hal bersama-sama, hingga membuat Ina sangat terpukul saat mengetahui Jiwon bunuh diri. Dan mulai dari sinilah kita semua akan tahu. Ketika Ina membuka buku itu, Ina pun terkejut melihat foto keluarga Jiwon. Dan tiba-tiba seorang pria menculik Ina dari belakang, yang kemudian menyekap Ina di suatu ruangan. Kemudian pria ini menceritakan tentang mengapa dia melakukan ini semua. Dia berbicara menggunakan suara misterius yang selalu muncul saat pertanyaan berlangsung. Dan ternyata dia mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari Jiwon. Dia pun menutup semua pintu dan jendela auditorium. Kemudian memberikan pertanyaan terakhir dengan menampilkan video yang memperlihatkan sebuah gantungan kunci. Pertanyaan pun diajukan. Pertanyaan itu menanyakan siapa pemilik dari gantungan kunci tersebut. Suara misterius itu mengancam jika orang itu tidak mengakuinya, maka semua orang di auditorium itu akan mati terbakar. Ayah Jiwon juga menceritakan penderitaannya sejak kehilangan anaknya, dan itu karena mereka semua. Dan dia hanya ingin pemilik gantungan kunci itu mengakui kesalahannya. Yang diketahui, ternyata pemilik gantungan kunci itu adalah Pak Kim. Namun Pak Kim tidak mau mengakuinya, dan langsung mengambil kapak dan hampir membunuh murid-muridnya. Pak Kim pun langsung marah, karena dia merasa dipojokkan. Dia berkata, dia melakukan itu semua karena orang-orang tua siswa yang menyogok Pak Kim dengan uang. Dan tiba-tiba, Pak Satpam datang dan langsung membunuh Pak Kim. Sebelum meninggal, Pak Kim sempat meminta maaf. Kemudian scene berganti. Terlihat Ina berjalan sendiri di sekolah dan melihat namanya ada di ranking 1, dan film pun tamat. Nah, buat kalian semua yang belum paham, di sini Udin akan bantu menjelaskan ke kalian. Hal yang pertama harus kalian ketahui adalah satpam di sekolah tersebut yang merupakan ayah dari Jiwon. Ayah dari Jiwon mengetahui pembunuhan tentang Jiwon melalui sebuah video yang menandakan Jiwon bukanlah meninggal karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh oleh Pak Kim, di mana pada saat itu Jiwon ingin melapor ke kepala sekolah karena Pak Kim menerima sogokan dari orang tua siswa yang menginginkan anak-anak mereka bisa masuk ke peringkat 5 besar. Hal itu pula yang menyebabkan Jiwon menjadi peringkat 6. Karena itulah Pak Satpam dan istrinya berencana membalaskan dendam demi anaknya. Yang kemudian ayah Jiwon pun kemudian melamar pekerjaan menjadi satpam di sekolah itu, yang kemudian merencanakan ini semua. Sementara itu, kenapa ketika mereka berhasil menjawab, siswa tersebut tetap mati? Karena keempat siswa yang mati tersebut adalah siswa yang mendapatkan peringkat
karena orang tuanya yang menyogok. Sehingga ayah Jiwon membunuh mereka semua agar Ina tidak merasakan nasib yang sama seperti Jiwon. Selain itu, mereka juga harus tahu jawaban dari setiap pertanyaan yang berisi teka-teki tentang kematian Jiwon. Itu bertujuan agar membuat Pak Kim sadar, tapi sampai akhir Pak Kim masih tidak mengakui hal itu. Kemudian diperlihatkan pula ketika Pak Lee hampir mati dan menunjuk seseorang. Nah, orang yang ditunjuk oleh Pak Lee itu adalah satpam sekolahan atau ayah Jiwon. Satu hal lagi yang perlu kalian tahu, kenapa Chaebom sering kesurupan dan menjadi gila, karena sebelumnya Chaebom melihat kejadian ketika Jiwon dibunuh oleh Pak Kim. Namun Chaebom tidak bisa menolongnya. Hal itulah yang membuat dirinya merasa bersalah hingga depresi dan gila. Jadi, ketika Chaebom melihat Ina, dia langsung melihat wajah Jiwon.